Halo kawan-kawan dimanapun kalian berada, balik lagi di G-Station Game and Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 game yang memberikan pengaruh buruk bagi pemainnya. Nah, Bro Zaki dan Bro Ulma akan membantu kita untuk menjelaskan game-game apa yang buruk secara detail. Langsung saja, selamat menonton. Number 1. Game pertama yang akan kita bahas adalah Grand Theft Auto atau yang sering disebut GTA. Game ini dikenal karena aksi kekerasan, kejahatan, dan perilaku amoral yang ditampilkan. Pengaruh buruknya terletak pada kemungkinan pemain, terutama yang masih muda, seperti meniru tindakan negatif tersebut dalam kehidupan nyata. Kemudian ada penggunaan kekerasan untuk memecahkan masalah. Kalau memainkan game ini jangan sampai terinspirasi buat menjadi pembalap jalanan asli ya. Apalagi kalau habis main game tiba-tiba keluar rumah lalu mencuri mobil. Mending jangan sampai, bro. Number 2. Selanjutnya kita punya Call of Duty. Seri game ini seringkali mempromosikan kekerasan dan tindakan peperangan. Dampak negatifnya itu bagi pemain, terutama anak-anak, bisa menjadi kurang peka nih terhadap konsekuensi nyata dari tindakan kekerasan. Mereka mungkin kehilangan pemahaman tentang nilai kehidupan dan pentingnya menyelesaikan suatu konflik secara damai. Number 3. Game berikutnya adalah Fortnite. Siapa yang nggak tahu Fortnite di sini? Meskipun sangat populer, beberapa orang berpendapat bahwa Fortnite dapat menyebabkan kecanduan dan mempengaruhi produktivitas seseorang. Selain itu, penggunaan mikrotransaksi dalam game ini juga merangsang belanja berlebihan. You tweet the charge $400 for the game? No. But me like $400. Me I don't- Fortnite. What the Fortnite? Dan menghabiskan uang secara tidak bertanggung jawab. Dampak negatif lainnya adalah kecanduan bermain game yang bisa mengganggu keseimbangan dalam keseharian dan interaksi sosial yang sehat. Oh, jangan lupa game Fortnite, game yang bikin banyak orang bingung. Kenapa? Karena bintang jatuh di langit-langit. Tapi tenang, itu cuma game ya. Jadi jangan sampai kalian juga berusaha ngejar bintang di dunia nyata. Kecuali ada yang ngasih kita duit segepok. Number 4. Mari kita lanjutkan dengan PlayerUnknown's Battleground atau PUBG. Game Battle Royale ini dikritik juga karena mempromosikan kekerasan dan menjadi penyebab kecanduan bagi beberapa pemain. Dampak negatif yang terjadi adalah ketidakseimbangnya waktu yang dihabiskan untuk bermain game dan kurangnya perhatian terhadap tugas-tugas penting dan hubungan sosial. Number 5. Kita tidak boleh melupakan Mortal Kombat. Game pertarungan ini dikenal dengan adegan kekerasan dan darah yang berlebihan. Dampak negatifnya terletak pada pemain yang mungkin mengembangkan persepsi yang tidak sehat tentang konflik dan penyelesaian masalah, serta kurangnya empati terhadap dampak nyata dari tindakan kekerasan. Number 6. Game berikutnya adalah Manhunt. Game ini kontroversial karena mempromosikan kekerasan ekstrim dan pembunuhan yang sadis. Dampak negatifnya adalah pemain terpapar game semacam ini bisa mengalami distorsi moral dan penurunan empati terhadap sesama manusia. Mereka mungkin juga mengalami peningkatan keinginan untuk melakukan kekerasan atau tindakan yang tidak pantas dalam kehidupan nyata. Number 7. Selanjutnya ada Heart Rate. Heart Rate merupakan game yang terkenal dengan konten kekerasan dan membunuh tanpa alasan yang jelas. Game ini memberikan pemainnya narasi-narasi tidak sehat yang cenderung mengarahkan mereka kepada sikap tidak sopan dan juga melanggar norma yang ada di masyarakat. Number 8. Lalu ada seri game Postal. Seri game ini seringkali dikritik karena mendorong pemain untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah. Dampak negatifnya adalah pemain yang terpapar game ini bisa mengalami penurunan empati dan penurunan pemahaman tentang konsekuensi tindakan kekerasan. Number 9. Game berikutnya adalah Outlast. Game horror seperti Outlast ini memiliki elemen kekerasan dan adegan darah yang intens dapat mempengaruhi kestabilan emosional dan kesehatan mental pemainnya. Pemain yang terlalu terpapar pada game semacam ini mungkin mengalami peningkatan kecemasan, gangguan tidur, dan bahkan
stres psikologis yang serius. Number 10. Terakhir kita punya Second Life. Second Life merupakan game dunia virtual berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Dampaknya, pemain akan selalu terisolasi dari dunia nyata dan malas untuk bermain gitu. Dampak buruknya bisa menjadikan seseorang itu jadi lambat dalam berkembang dan juga tidak bisa mengembangkan skill komunikasinya dalam dunia nyata. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Dan ingat, hidup ini seperti game, penuh tantangan, penuh challenge. Oleh karenanya, kita harus berkembang hingga kuat sampai sekarang. Teman-teman, ingat, game itu buat seru-seruan aja, tapi jangan sampai kita kehilangan koneksi dengan dunia nyata. Dan jangan sampai kita masuk ke dunia fantasi seperti yang ada di game tersebut. Saya mewakilkan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.